terlepas dari kita mau punya pasangan atau tidak sekalipun gitu. Kita tetap berhak untuk punya kehidupan pribadi. Me as a person, you as a person, and us as a couple gitu. Nah, ini yang kalau kita bisa kembangin itu dalam hubungan, itu yang bagus gitu. Emangnya kamu doang yang hancur? Itu adalah kalimat yang gue dengar dari tetangga gue. Pasangan yang lagi berantem besar-besaran. Hal ini bikin gue mikir, kenapa sih mereka tetap bertahan? Kalau hubungannya udah seburuk ini, di mana mereka udah compare nih, besar luka yang ditoreh satu sama lain. Kenapa enggak diudahin aja hubungannya? Supaya lukanya pun berhenti. Itulah kenapa di episode ini kita akan bahas tentang kodependensi. Keadaan di mana satu pihak bergantung sama pihak yang lain. Meskipun ketergantungan ini bikin mereka berdua sengsara. Kita akan bahas ini bersama dengan psikolog Vivian Chandra. Halo Vi. Hai Dre. Gimana kabarnya? Baik. Oke, boleh tau nggak apa sih yang pertama kali bikin kamu tertarik untuk bahas tentang kodependensi ini? Oke. Jadi kalau ngomongin kodependensi, ini ya di pengalaman ya awal-awal praktik gitu kan, Dre. Maksudnya aku kan jujur masih belajar juga, nggak terlalu berpengalaman handle masalah hubungan gitu kan. Nah, terus ternyata ada beberapa nih kasus yang aku dengar gitu dari klien-klien aku, entah perempuan, entah laki-laki gitu kan. Kadang mereka tuh kalau mereka tuh sadar gitu, mereka terjebak di toxic relationship. Itu mungkin udah awam lah ya, semua orang udah tahu gitu, oh toxic relationship itu yang seperti apa, hubungan yang tidak sehat itu gimana gitu kan. Tapi yang menariknya di sini adalah mereka tuh sebenarnya sadar, mereka berada dalam hubungan yang gak sehat, cuman ketika mau memikirkan putus, lepas, susah gitu loh bagi mereka. Yang padahal mereka tuh juga udah tahu gitu, oh ada yang satu mungkin beneran kena abuse secara fisik gitu kan, ada yang kena juga abuse mungkin secara verbal gitu. Tapi ya again gitu, yang secara logika mungkin kita mikirnya sebagai individu yang sehat ya kita berharapnya oh mereka berhak untuk bahagia juga ya, harusnya bisa lepas dari hubungan ini gitu kan. Tapi kok nggak bisa ya, sampai kita pun jadi sebagai seorang psikolog juga ngerasa nggak bisa memaksakan juga gitu kan. Satu sisi nggak bisa memaksakan kehendak, tapi lebih ke heran aja kenapa ya bisa gitu. Baru akhirnya stumble upon ya topik seputar kodependensi ini gitu, dan itu yang bikin aku langsung kayak oh teng gitu kan, dapat ide gitu kayak oh ternyata ada ya, maksudnya fenomena yang seunik ini gitu. Cukup unik sih emang, ya manusia emang unik ya. Dan tadi kamu mention bisa pria bisa wanita, dua-duanya bisa gitu ya. Right, benar. Kalau betul emang tapi definisi dulu deh, definisi kodependensi itu apa sih? Oke. Jadi kalau kodependensi ini kan pada dasarnya apa ya? Mungkin kata kuncinya dependen kali ya, bergantung gitu kan, secara berlebih. Tapi nah, ketika salah satu individu nih kayaknya menggantungkan gitu ya diri dia, baik secara emosional, secara fisik gitu kan, secara psikologis juga gitu ke individu yang lain, pasangannya, bisa dalam konteks keluarga, pertemanan, tapi mungkin kita bahas dalam konteks hubungan gitu ya. Jadi ketika seorang individu yang udah terlalu menggantungkan nih secara berlebih ke si pasangannya, nah itu yang bisa dikatakan menjadi kodependen gitu. Kenapa mereka perlu untuk menggantungkan diri ke pasangannya? Apa gitu ya yang men-trigger itu? Oke. Nah ini macam-macam sih ya Dre ya. Kalau biasanya sih dasarnya itu kalau kita ngomongin kodependensi lebih kepada insecure attachment. Jadi bentuk attachment yang dimana individu juga ngerasa ini ya cenderung mudah cemas. Kalau udah berkaitan dengan hubungan lebih ngerasa nggak aman gitu kan. Nah itu yang menjadi dasarnya gitu. Nah kemudian juga selain daripada itu adanya tendensi untuk bisa menyenangkan orang lain tapi secara berlebih gitu. Jadi people pleasing basically gitu, dan ini dalam konteks pasangan gitu. Jadi Anda bisa ngebayangin gak ketika orang yang udah punya insecure attachment terus dia juga merasa oh ya aku pengen nih menyenangkan orang secara berlebih, dan itu kita masukin dalam konteks romantic relationship gitu. Nah kebayangkan jadinya gimana nih si individu ini akan bersikap, bertingkah di depan pasangannya gitu ya. Most likely akan jadinya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangannya gitu kan, whatever it takes gitu, apapun yang diperlukan. Dan kadang dalam banyak konteks lama-lama si individu ini sendiri tuh
jadi lebih mengorbankan diri dia gitu. Mungkin perlahan tapi pasti. I see. Menarik banget sih. Tapi bukankah pengen untuk senengin pasangan itu sesuatu yang normal ya? Mungkin lebih dari normal kah? Kadarnya gitu, itu yang membuat atau gimana? Right, memang sih kalau kita di sini ngomongin hubungan ya wajar lah ya, dua orang terlibat, kita juga pasti pengen sama satu sama lain gitu kan, bisa menyenangkan. Tapi kalau dalam konteks ini jadinya apa ya? Ada ketimpangan sih, Dre. Kalau yang aku lihat biasanya jadinya si individu ini mungkin yang jadinya giver banget gitu kan, yang memberi terus, tapi giliran dia juga nggak mendapatkan yang seberapa gitu. Jadi bisa dikatakan perbandingannya itu adalah di ketimpangannya ini gitu, dan seberapa banyak jadinya aspek dari kehidupan pribadi si individu ini tuh dikorbanin gitu. I see. Ada contohnya nggak, Vi? Mungkin kayak cerita dari kamu atau dari satu PMB gitu ya, yang menggambarkan kondisi ini. Gitu. Oke. Mungkin aku bisa pakai salah satu contoh gitu ya. Katakanlah nih ada individu si X ini gitu kan. Dia udah jalin hubungan beberapa tahun gitu deh sama pasangannya. Nah, dia kan merasa insecure gitu kan. Misalnya kalau dalam hubungan, misalnya kalau aku nggak melakukan ini, nanti pasangan aku marah, aku bisa kena silent treatment, aku nggak suka, aku nggak nyaman dengan perasaan itu, aku merasa bersalah gitu kan. Jadi ujung-ujungnya yang dia lakukan adalah untuk menghindari konflik ini, untuk bisa yang buat pasangannya jadi happy basically gitu kan. Dia akhirnya demand atau ekspektasi dari pasangannya ini ya berusahalah untuk dipenuhi gitu. Nah dimulai dari misalnya kayak oke deh jemput doang gitu kan, antar jemput doang oke gitu. Nanti lama-lama misalnya kayak untuk pertemanan kayaknya aku nggak bisa deh mau spend time lagi sama teman-teman aku. Kenapa? Karena aku butuh lebih banyak lagi nih, aku mau ngabisin waktu sama pasangan aku gitu kan. Dia butuh aku, dia maunya sama aku terus gitu. Nah ujung-ujungnya kita juga jadi ngorbanin gitu ya, hobi kita, kehidupan kita mungkin sama teman-teman kita, keluarga juga gitu kan. Nah ini kan udah mulai ya kelihatan gitu kan, lama-lama terkikis gitu. Nah yang biasanya terjadi adalah si individu X ini gitu ujung-ujungnya ya akan merasa kehilangan identitas diri dia gitu kan, kayak ya dulu aku yang suka hobi main ini, aku suka hobi pergi ke sana gitu, aku hobi spend time sama teman aku gitu. Terus semenjak masuk hubungan ini, untuk menghindari konflik-konflik tadi agar aku bisa menyenangkan pasangan, lama-lama aku korbanin nih kehidupan pribadi aku gitu. Dan ini yang dalam jangka waktu panjang bisa bikin si individu tuh ngerasa ya kehilangan diri kali ya, losing identity juga, terus ya jadi feeling empty gitu, basically ngerasa kosong. I see. Menurut kamu approach yang lebih baik, yang lebih sehat terhadap request tersebut tuh apa sih? Kalau menurut aku gini sih Dre, kan kita kalau sebagai individu ya, aku yakin kita tuh semua punya boundaries tersendiri gitu kan. Ada hal yang kita rasa ini aku bisa penuhi nih, ini make sense, kayak aku bisa kasih ke pasangan aku gitu. Tapi ada juga yang kita tahu kayaknya ini aku memang nggak bisa, mau terlepas aku pasangan dia, mau aku teman dia, aku keluarga dia, memang aku nggak bisa memenuhi ini dalam konteks tertentu gitu kan. Dan itu yang sebenarnya kita perlu saling ngerti gitu loh sebagai pasangan, karena kan wajar aja ya gitu, kita juga nggak bisa menggantungkan semuanya gitu ke seseorang, dan ya begitu pula sebaliknya gitu. Jadi boundaries ini satu gitu kan. Kedua ya paling cara kita mengkomunikasikan atau mencari komprominya sama pasangan gitu. Jadi kita sama-sama upayakan problem solving dulu nih, apakah bisa nih kalau diobrolin, aku nggak bisa loh memenuhi di bagian ini, ekspektasi ini gitu. Ada nggak ya mungkin cara lain yang bisa kita upayakan supaya aku juga bisa berusaha memenuhi, tapi kamu juga bisa merasa senang gitu, misalnya terhadap ekspektasi itu gitu. Mungkin dua hal ini sih menurut aku yang penting. I see. Tapi menurut kamu, aku penasaran sih, orang itu, pasangan itu, apakah mereka sebaiknya bergantung tapi nggak terlalu banyak, atau nggak bergantung sama sekali? Gue masalah sih. Oke. Mungkin itu ya konsep yang menarik juga kalau kita ngomongin kayak diagram
fan-nya gitu ya. Misalnya kan ini benar-benar independen gitu kan. Terus ini juga ada yang benar-benar dependent gitu. Mungkin kan kita kalau ngomongin kedua ekstrim tuh nggak sehat lah ya. Nggak boleh juga kita jadi terlalu independen sampai jadinya di hubungan pun rasanya kosong gitu kan. Tapi nggak baik juga kalau kita jadinya terlalu menggantungkan nih kebahagiaan kita tuh ke orang lain gitu kan. Semuanya harus lihat dulu dari pasangannya gimana gitu. Jadi kalau menurut aku sih idealnya adalah kita di tengah-tengahnya gitu. Ada istilah apa ya kalau nggak salah itu interdependent, if I'm not wrong. Nah jadi di sana tuh intinya adalah terlepas dari kita mau punya pasangan atau tidak sekalipun gitu, kita tetap berhak untuk punya kehidupan pribadi gitu kan. Jadi balance di tengah-tengah ini sih yang kita cari gitu. Oh ya, kita tetap bisa nih punya identitas gitu kan. Me as a person, you as a person, and us as a couple gitu. Nah ini yang kalau kita bisa kembangin itu dalam hubungan, itu yang bagus gitu. Jadi kita juga enggak terlalu sampai codependent tadi, jadi sangat bergantung, ataupun enggak sampai yang benar-benar renggang gitu, enggak jadinya terlalu independen. Iya, satu hal yang kepikiran dari kepalaku sih waktu kamu bilang gitu adalah terlalu independen itu berarti hubungannya kosong. Kalau terlalu dependen, itu mungkin dirinya yang kosong. Gitu kan? Benar-benar. Cukup menarik sih. Yeah. I guess as with many things in life, jawabannya ada di tengah-tengah ya. Di tengah antara keduanya itu, nggak ekstrim kanan atau nggak ekstrim kiri gitu. I see. Oke. Nah, I guess kita udah cover tentang apa itu codependency. Udah ada contohnya juga. Kalau buatku sih cukup clear ya. How to get out of this hellish cycle. Itu sih. Oke. Memang maksudnya dalam beberapa kasus jujur ya, maksudnya aku sebagai seorang psikolog pun kadang jadinya aduh gimana nih, bingung gitu kan. Kita kan juga nggak bisa intervensi gitu. Oh harus suruh putus atau harus suruh udah sih jangan hubungin lagi nih orang kayak gini gitu kan. Kita nggak bisa gitu kan intervensi ke aspek yang personal seperti itu gitu. Tapi memang apa ya, kalau kita untuk mencegah dulu deh gitu ya, kita ngomongin mencegah dulu gitu kan, gimana supaya seseorang tuh nggak jadi codependent dalam hubungannya. Menurut aku ya dia perlu mengembangkan sense of self yang kuat gitu. Jadi tahu nih gitu, oh apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka dalam hubungan gitu kan. Mungkin apa yang bisa aku toleransi, apa yang tidak aku bisa toleransi sama sekali gitu. Mungkin terlepas dari itu juga ya dalam kehidupan hariannya gitu. Oh aku tuh orang yang punya passion di mana, aku senang bekerja di bidang ini atau segala macam, hobiku apa gitu. Jadi kalau udah punya strong sense of self seperti ini, dan kita juga bisa pegang komitmennya di sana gitu ya, dalam artiannya oh terlepas dari aku mau punya hubungan kayak atau enggak, aku tetap ada pemaknaan seperti ini gitu ya secara individual dalam aku, itu most likely udah bisa mencegah gitu. Kemudian yang kedua juga ya cara kita mengkomunikasikan boundariesnya nih ceritanya gitu kan. Jadi kalau kita bisa menegaskan ke pasangan kita gitu kayak oh ya kamu pengennya diiniin terus ya, misalnya pengennya kita tuh ngabisin waktu bersama terus ya, tapi nggak bisa ya, aku pokoknya dari hari apa ke hari apa aku udah ada prioritas aku kerja gitu. Atau misalnya kayak oke, nanti in between kita cari waktu deh untuk ketemu gitu kan. Jadi kita udah ngomongin cari titik tengahnya dulu gitu, mengkomunikasikan tentang boundaries ini gitu. Karena biasanya kalau individu yang kurang punya batasan atau boundaries yang sehat kan mudah mudah goyah kali ya kita bilang ya Dre ya. Jadi misalnya nanti pasangannya nego lah istilahnya, kayak ngajak gitu, oh ya bisa nggak ya, jadinya kita lebih sering ketemu, oh ya deh bisa gitu kan. Nanti ujung-ujungnya dia juga nggak berani nih mengkomunikasikan kayak oh padahal kan aku sebenarnya ada ya, aku kegiatan lain, aku ikut kursus apa gitu misalnya, tapi lama-lama dianya yang mengorbankan ke kursus ini demi si pacarnya gitu contohnya gitu kan. Nah itu sih yang lama-lama yang akhirnya ya boundariesnya makin diterobos ya udah nggak ada lagi gitu jadinya yang bisa dipertahankan sama si individu ini gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau kita udah punya strong sense of self itu udah bagus gitu. Terus sama boundaries, kompromi, kemampuan itu gitu kan kita bisa obrolin ke pasangan gitu. Dan kalau nih misalnya katakanlah dalam konteks kuratif gitu ya, ternyata udah kejadian codependent gitu kan, dia tahu
hubungannya ini baik yang melibatkan katakanlah yang ada abuse-nya dulu gitu ya, konteks abusive gitu. Mungkin menurut aku yang boleh dipertimbangkan oleh individunya ini ya kembali memberdayakan diri dia dulu gitu kan, dengan cara apa, macam-macam gitu. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa dia lakukan sebagai individu gitu untuk menyenangkan dirinya dulu gitu. Jadi tidak menggantungkan ke pasangan atau teman, ke keluarga gitu. Dia sebagai individu pribadi, apa yang dia senangi, apa yang bisa dia lakukan gitu. Nah, aku akan suggest arahin ke sana, lakukan itu dulu gitu. Nanti kalau dia udah makin nyaman gitu kan, udah makin senang gitu. Kayaknya itu kan berarti dia udah sense of self-nya udah mulai ada lagi gitu ya, udah mulai berdaya gitu. Udah nggak terlalu menggantungkan. Nah, mungkin keputusan beratnya nanti adalah kita yang mempertimbangkan gitu, apakah nih memang hubungan yang layak gitu loh untuk dipertahankan dengan pengorbanan kamu yang tadi misalnya udah mengorbankan ABCD gitu kan, terus sama apa yang kamu dapat gitu dalam hubungan ini, apakah ini yang nanti kita mau pertahankan dalam berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Nah, kadang kalau udah bisa nih si individunya dia udah lebih merasa berdaya gitu, usually dia lebih enak juga untuk bisa mikirin, oh ya worth it nggak ya, ini kan nggak hanya tentang kita sebagai pasangan, tapi tentang aku juga gitu sebagai individu. Aku punya banyak pertanyaan yang muncul nih. Setelah yang kamu share itu. Yang pertama adalah nego. Konsep nego ini menarik sih buat aku sih. Emang kita dalam hubungan tuh harus nego ya? Karena kalau dalam dagang gitu, kayaknya nego itu kurang oke deh. Karena nego basically means harga barang awalnya di markup terlalu tinggi, orang lainnya itu nggak merasa bahwa itu fair, sudah minta nego gitu kan. So dari awal udah kayak dilandasi oleh nggak fair nih lu, gitu kan, nego. Aku nggak tahu sih, di kepalaku the ideal case would be nggak harus nego, tapi udah langsung mengerti gitu. Oke, gue paham. Gitu. So nggak ada nego even, nggak kok segitu doang sih, boleh lebih nggak? Kan aku ini, atau kan aku itu. Tapi bisa langsung paham. Gitu. Curious to hear what you think sih. Menurut kamu gimana? Oke. Memang maksudnya bervariatif kali ya kalau dalam case ini gitu kan. Kadang ada juga pasangan yang udah udah deh sama-sama saling ngerti gitu kan. Memang aku bisa kayak gini, kesibukan aku seperti apa yang bisa kita kasih satu sama lain. Mungkin ideally ya kayak gitu, bisa saling ngertiin. Tapi kadang ada juga yang mungkin subjektif banget sih ini gitu kan. Dia mungkin dengan background dia sendiri, dia merasa normal dong bagi aku untuk demand seperti ini di pasangan aku gitu kan. Dan kalau itu nggak bisa dipenuhi berarti ini hubungan kita apa gitu. Misalnya dia udah merasa hubungannya berarti nggak sehat, atau dia merasa hubungannya berarti ya nggak fulfilling, nggak memuaskan gitu kan. Nah ini yang mungkin kadang memang kita agak susah ya, kita nggak ada formulanya yang maksudnya harus yang exact gitu. Emang 50-50 itu gambarannya seperti apa gitu kan, karena kan tiap pasangan beda-beda gitu. Tapi kalau memang bisa disepakati gitu kayak kita mutual agreementnya seperti apa, ada nggak hal-hal yang memang kita nggak bisa nggak bisa penuhi gitu untuk satu sama lain, but it's okay, kita bisa accept itu juga gitu. Nah mungkin idealnya sih menurut aku kalau kita bisa menemukan di dua hal ini gitu, apa yang kita bisa dapatkan dan sama-sama gitu ya disenangi, ataupun jadinya ada hal yang memang kita nggak bisa dapatkan dari pasangan kita, but that's okay tuh gitu. Bukan berarti itu artinya hubungannya bakalan kacau atau hancur gitu. Iya, aku paham sih. I agree sih, I think yang tadi itu mungkin gambaran yang ideal, tapi seringkali nggak seideal itu. Mungkin lagi nggak oke, atau ada something di masa lalunya yang buat dia sensitif sama itu, akhirnya kompromi gitu. Menurut kamu kompromi itu dibutuhin nggak sih dalam sebuah hubungan yang sehat, let's say? Right, penting banget itu kompromi gitu kan. Karena kan kadang ada dalam case solusinya memang kita perlu mengikuti cara pasangan gitu kan. Atau misalnya kayaknya lebih make sense kalau pasangan ikut cara aku deh di masalah ini gitu kan. Tapi kadang kan justru sering banyaknya itu beradunya gitu ya. Istilahnya kayak harus my way or your way gitu. Nah kadang kalau jadinya malah
terlalu banyak tension atau clash karena seperti itu sih ya menurut aku kita cari titik tengahnya gitu kan, kompromi. Mungkin ada nggak yang bisa kamu korbanin, ada nggak yang bisa aku korbanin, tapi ada juga nggak yang akhirnya bisa kamu rasakan gitu lah tanda kutip sebagai benefitnya gitu ya. Ini bukan keuntungan, not necessarily financially gitu kan, tapi in general aja benefit gitu. Dan itu juga gitu, mungkin dari pasangannya ada juga nggak yang biasa dia dapatkan sebagai benefit gitu. Jadi kompromi sih menurut aku bisa membantu mendapatkan win-win solutionnya itu. Paham sih. Tapi jangan kompromi yang terlalu kompromi gitu. Maksudnya gimana tuh kompromi yang terlalu kompromi? Is there such a thing gitu as terlalu kompromi? Let's say mau ketemu tapi jadwalnya gue kursus, let's say, atau kerja gitu. Tapi dia mau ketemu gitu. Pertama kali dia bilang begitu, kita kompromi kurangin waktu kerja 1 jam. Tapi udah kali ke-10 nggak kerja sama sekali, let's say. Mungkin itu over kompromi. Right, benar-benar sih. Nah, so itu kurang oke. Ya, benar-benar. Kalau yang kayak gitu kan nanti lama-lama jadinya, oh ya udah boundaries lah ya. Boundaries dan udah ngorbanin juga gitu kan. Personal aspek aku demi hubungan ini, demi orang ini senang gitu. Oke, paham. Aku sekarang punya gambaran yang lebih jelas sih tentang nego-nego ini, kompromi ini. Yeah, thank you. Okay, my second question would be secure. Kan aku sering dengar ya, orang tuh bilang fondasi semua hubungan yang baik adalah sense of security di kedua belah pihak. Setuju banget tuh sama itu. Tapi ya, apakah itu berarti kalau kita belum secure jangan masuk ke hubungan? Memang maksudnya idealnya kan kita memulai hubungan itu dalam posisi ketika kita udah ngerasa secure gitu kan. Tapi memang aku paham nggak semua orang juga punya background yang bisa gitu create secure attachment ini gitu kan. Dan nggak masalah juga sih dalam artian gini, selama dia sadar gitu kan, oh aku ternyata orangnya insecure ya, pantesan pola hubungan aku yang dulu tuh seperti ini terus gitu kan. Apa ya yang mungkin bisa aku lakukan agar nggak terulang lagi gitu kan, katakanlah di hubungan yang saat ini. Bisa diubah apa enggak ya secure attachment itu? Bisa. Jadi insecure attachment itu bisa kita istilahnya kita arahin kali ya, kita ganti menjadi secure gitu. Oke, boleh banget tuh. Coba gimana caranya? Oke. Mungkin kalau insecure kan orangnya tadi ya salah satu misalnya ngerasa aduh aku cenderung kebahagiaan aku ini bergantung gitu kan ke pasangan gitu. Makanya ada orang yang macam-macam sih insecure, mungkin salah satunya codependent yang tadi kita omongin gitu. Atau ada orang yang jadinya insecure tuh dia mudah overthinking banget gitu kan ke pasangannya. Kalau nggak dibalas sedikit aja langsung udah mikirnya ngapain nih ini orang gitu kan, selingkuh kali ya, atau udah mikir yang buruk-buruk gitu kan. Nah, jadi kadang kalau kita udah tahu merasa insecure-nya cenderung ke triggernya karena apa ya, di sana kita belajar untuk nge-challenge gitu. Emang bener gitu, ini selama ini hubungannya kamu lihat tuh seperti apa gitu, apakah si pasangan ini memang ada pernah gitu misalnya history mengkhianati kamu gitu, atau misalnya ternyata selama ini apakah dia juga bisa menunjukkan kepercayaan gitu kan. Nah berarti kita kan dari sana juga bisa belajar untuk mengkritisi ya, nggak semua pikiran-pikiran buruk kita itu benar. Kemudian ya part of kalau kita mau menjalin hubungan kan salah satunya kita perlu memberikan trust gitu ya, kepercayaan gitu kan ke orang lain ya. Walaupun banyak sih mungkin yang sekarang gitu kan ngomongin dikit-dikit, oh ya aku punya trust issues jadinya sulit untuk percaya orang gitu. Tapi mau nggak mau ketika kita mau masuk ke hubungan gitu adalah penting bagi kita untuk membagikan trust ini ke orang lain gitu kan. Walaupun ya berarti kan kita juga giving the benefit of the doubt gitu, but ya memang itu gitu kalau menurut aku part of the relationship, jadi giving a trust juga gitu. Iya, ini menarik banget sih buat aku this secure thing. Aku kayak mikir kalau aku sekarang stance adalah harus secure dulu sebelum masuk hubungan gitu. Kalau nggak secure soalnya bakalan banyak yang irasional gitu, pemikiran-pemikiran yang nggak rasional. Tapi tadi juga menarik sih. Kalau menurutku sih ya, semua insecurity itu bakal mengarah ke pikiran-pikiran yang nggak rasional. Tapi cara yang tadi kamu propose untuk coba kontrol itu adalah dengan rational thinking tuh.
kayak the challenge pemikiran-pemikiran sendiri. Apakah itu oke sih? Tabrakan nggak? Oke. Pernah sih, maksudnya aku saranin juga gitu ya ke beberapa PMB gitu. Dan mereka ada yang mungkin memang butuh praktis, jadi katanya masih agak sulit ya. Nggak apa-apa sih, memang nggak mudah gitu kan. Kita mungkin beberapa tahun gitu hidup dengan pola pikir seperti itu, mindset yang mau diganti yang nggak mudah gitu. Tapi ada juga yang ngerasa jadinya lebih enggak langsung tarik ke arah positive feeling, tapi at least aku lebih netral, aku lebih realistis gitu. Cara aku memandang situasi ya, kalau memang nggak ada buktinya, ya udah berarti aku nggak akan ambil action gitu. Jadi apa adanya aja gitu. I see. Oke. Sorry, maksudnya apa yang apa adanya aja? Contoh nih, misalnya dia ngelihat, dia punya asumsi gitu kan, pasangan aku nih nggak balas chat gitu, terus dia mikirnya udah selingkuh gitu. Tapi setelah dia mengkritisi lagi, nggak ada sih sebenarnya bukti-bukti dia tuh mencurigakan atau selama ini tuh dia udah memperlakukan aku dengan baik gitu. Ya udah, berarti nanti cara dia ngebingkai ulang pikiran tadi adalah tidak ada bukti bahwa pasangan aku tuh melakukan perselingkuhan dan bahkan dia memperlakukan aku dengan baik gitu. Nah itu kan berarti beda gitu ya efeknya jadinya ketika kita punya kesimpulan seperti itu. Aku paham sih. Benar-benar. Yeah. Hopefully bisa ya. Mungkin agak challenging untuk orang yang super emosional nih. Cuma bisa ya. Benar banget. Mungkin mindfulness ngebantu buat itu. Oke, bisa juga sih mindful, karena kan berarti otomatis kita aware dulu ya, awareness-nya itu dulu juga. Jadi kita aware udah kalau lagi gila gitu. pikirannya lagi irasional gitu kan. Nah, jadi selalu dimulai dari sana gitu, awareness dulu, baru deh nanti bisa kita challenge lebih lanjut si pikiran ini. Oke. My last question would be, kan tadi kamu sempat mention tuh, sebagai psikolog sometimes ada perasaan gitu ya untuk bilang gitu, kayaknya better udahin dulu deh hubungannya gitu, karena nggak sehat gitu. Let's say kamu sama pasanganmu, apakah putus itu selalu jawabannya atau selalu jawaban akhirnya? Menurut kamu gimana? Memang sih, maksudnya kan kita juga nggak mungkin ya bisa ngevonis tahu gitu kan, nih dengan putus saya jamin nih akan jauh lebih baik gitu. Memang kita nggak bisa punya vision seperti itu gitu. Cuman kadang kalau dalam case yang katakanlah udah berulang aja polanya selalu seperti itu gitu, katakanlah yang udah ada cycle of abuse gitu, bahkan yang misalnya pasangannya awal-awalnya baik-baikin gitu kan, udah ngasih kado, udah sweet talk gitu segala macem, tapi nanti ujung-ujungnya pas udah mulai lagi nih, beda lagi siklusnya gitu kan, dia udah memperlakukan nanti dengan abusive lagi gitu, nanti ngulang terus seperti itu gitu kan. Jadi kalau udah kelihatan polanya seperti itu sih, kita kan bisa menilai juga ya, berarti memang pasangan ini ya nggak ada awareness-nya untuk berubah gitu, dia juga nggak sadar gitu kan. Ada yang mungkin kalau kita dengan menegur, kita ajak ngobrol, kita cari gimana agar kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, ada yang aware, ada aja gitu ya. Jadi tergantung sih cara nanti pasangannya menyikapi seperti apa juga gitu. Tapi basically sih kalau menurut aku, ketika kita melihat nih ya, kita udah coba obrolin ke pasangan, kita udah ajak kompromi dengan segala macam cara gitu, tapi siklus itu yang terus-menerus terulang gitu, berarti kita kan bisa jadinya ambil kesimpulan ya, berarti kemungkinan besarnya pun ke depannya ya sikap pasangan aku tuh akan seperti ini aja gitu. Dan jadinya kita harus justru lebih banyak bercermin atau merefleksikan itu ke kitanya sendiri gitu. Kita mau nggak, kita kuat nggak untuk bertahan dalam hubungan yang seperti ini. Paham sih. Oke. So kalau dirangkum gitu, how to get out of hubungan yang codependent ini, yang gak sehat ini, ada dua nih yang aku tangkap nih. Yang pertama adalah tingkatin sense of security di dalam diri sendiri gitu ya. Bukan security di dalam hubungannya, tapi di dalam diri sendiri gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya tahu apa yang lu mau, apa yang siapa lu gitu kan, apa yang lu nggak mau gitu kan. So basically sense of self lah. Ya, sense of self. Itu yang pertama. Kalau lu punya sense of self yang kuat, itu akan membuat lu menjadi pribadi yang secure, gitu kan? Oke. Terus yang kedua adalah boundaries ya berarti. Benar. So yang pertama itu sense of self, security. Terus once you have that security, you establish boundaries. Gitu. Okay. Boundaries itu in layman's term
Basically apa yang lu mau, apa yang lu nggak mau, apakah perlu disebutin konsekuensinya gitu? Oke. Kadang ada yang seperti itu sih. Misalnya kalau dalam case yang contoh nih abuse gitu kan. Sekali lagi nih misalnya kalau aku dipukul gitu kan, atau misalnya kayak sekali lagi nih kalau misalnya aku melihat ada abuse verbal seperti ini dan kamu tidak berubah, ya aku akan mengakhiri hubungan gitu. Itu kan termasuk boundaries gitu ya, bukan ancaman gitu. Karena kita tahu ini juga di sini tuh ada diri kita yang istilahnya at stake gitu lah, yang perlu dipertimbangkan juga. Yeah, I see. Yeah. Actually aku punya pandangan yang berbeda sama itu sih. Pandanganku adalah kalau dipukul atau jangan pukul lah. Kalau pukul, kalau menurut aku sih akhirin. Gitu. Tapi kalau let's say emotional abuse atau verbal abuse, mungkin let's say kasih benefit of the doubt, dia lagi nggak oke banget, lagi lapar, kebelet, ngantuk mungkin. Oke. Combo triple combo tuh. Kalau aku bakal bilang bahwa ini buat aku sedih banget, karena sedih. Jadi konsekuensinya bukan kayak kalau gini lagi gue bakal gini. Itu kombatif soalnya, kayak mau perang gitu. Mungkin kayak kalau lu begini gue jadi sedih, gue jadi ini. Tapi kalau mereka gitu lagi baru akhirin tanpa perlu aba-aba. Mungkin gitu sih. Karena kalau gitu ntar sunset dari awal perang gitu. Menurut kamu gimana? Oke. Memang maksudnya ada yang melihatnya pasti mudah lah ya, tergantung nanti penerimaan orang kayak kenapa nih maksudnya diancam balik gitu ya, emang merasa mau diputusin gitu ya. Mungkin ada aja yang bisa melihat seperti itu gitu. Tapi kalau kita ngomongin abuse kan berarti bukan hanya sekali 2 kali gitu kan. Karena kalau udah konsepnya abuse gitu berarti kan udah ongoing gitu ya dalam beberapa saat gitu, dan konteksnya enggak karena combo yang tadi gitu, enggak karena misalnya ngantuk karena lapar itu gitu kan. Jadi kalau menurut aku itu juga sih mungkin yang kita memang penting ya, konteks itu penting banget menurut aku. Kalau kita bisa melihat nanti konteksnya seperti apa, seberapa lama ini kayaknya udah berlangsung, apakah memang orangnya juga terbuka untuk berubah atau tidak gitu, dan dari sana kita bisa menilai gitu. Make sense sih. Oke. Dari gue sih kayak itu. Mungkin aku ada satu lagi pertanyaan. Sekarang ya. Jadi aku tuh penasaran aja sih. Kita kan udah bahas banyak tentang codependency. Tapi yang aku tertarik itu adalah mungkin dari otak atau dari psikologinya, psikologis maksudku. Itu kenapa sih orang yang dalam hubungan ini kan merasa sakit ya? So they're in pain. Apakah enggak bahwa di hidup ini the most powerful force yang ngedrive kita untuk ngelakuin sesuatu adalah sakit dan pain gitu. Oke, so kalau kita pakai premis itu, yang paling kuat, driver yang paling kuat adalah pain. Either the avoidance of pain atau literally pain itself. Kalau ditusuk ya pasti minggir lah gitu kan. Kalau ketusuk misalnya kaktus atau apa, nggak tahu. Nah mereka tapi in pain gitu. Dan mereka nggak gerak basically. Kenapa itu? Padahal in pain loh, actively in pain, maybe every single day, tapi nggak gerak. Right, benar-benar sih. Mungkin ini kita nanti perlu menggali juga sih, tergantung ya tiap individu gitu. Bagi mereka painnya di relationship itu justru apa gitu? Apakah ketika hubungannya putus, atau ketika justru tadi misalnya disakiti sama pasangannya gitu kan. Jadi tergantung nih painnya bagi mereka apa gitu. Dan kadang drive yang lainnya yang membuat orang jadi tetap seorang codependent adalah guilt-nya ini sih, Dre. Jadi lebih kerasa bersalah gitu kan. Macam-macam gitu. Ada yang mungkin ngerasa kayak oh ya ini aku udah invest terlalu lama nih di hubungannya gitu kan, dari waktu aku lah, mungkin dari usianya aku juga udah usia segini gitu. Ada yang mungkin yang kadang juga udah actively sexually involved gitu dalam hubungannya, juga ngerasa gitu ya, jadinya kok aku udah korbanin segini, nanti kalau aku putus gimana ya cara pandang orang ke aku gitu kan. Jadi kadang ada juga yang macam-macam gitu cara menilai hubungannya. I see. Apakah itu berarti bahwa pain itu beda-beda gitu bagi setiap orang? Mungkin tergantung jadi persepsinya gitu ya. Ada yang mungkin bagi mereka di saat itu gitu, justru adalah lebih menyakitkan kalau hubungannya ini berakhir gitu daripada
aku disakiti sama pasangan aku misalnya. Jadi gitu. ada differing levels of pain berarti. Different level ya, atau different mungkin ya, I would say maybe level kali ya jadinya. So yang membuat mereka nggak minggat dari hubungannya itu adalah meskipun mereka sakit, tapi ada rasa sakit yang lebih tinggi yang mereka mau coba hindarin dengan cara stay itu. Right. Gitu kan? Benar-benar biasanya seperti itu juga. Merasa guilty ya. Guilty kenapa nih? Guilty untuk ninggalin pasangan ya maksudnya? Guilty ninggalin pasangan bisa. Guilty kayaknya aduh satu sisi juga nggak enak gitu kalau nanti aku melakukan tadi misalnya kayak aku menegaskan boundaries aku, pasangan aku sakit hati gimana ya? Jadi lebih ke nggak enakan gitu kan. Again karena ada people pleasing tendensinya juga di sini. What would you say to someone like that? Kalau ada orang yang bilang kayak aku sebenarnya tahu bahwa aku perlu tegasin boundaries gitu, tapi nggak enak sama dia. Aku takut menyakiti perasaan dia. I think that's very common sih. It's very human juga. Menurut kamu gimana? Oke. Nah ini kan kalau kita ngomongin masalah boundaries ya jadinya people pleasing gitu kan. Yang penting itu kan kita harus tetap melihat atau berkaca dulu ke diri kita gitu kan. Terlepas nanti orang lain bisa menerima atau tidak ya. Itu sebenarnya jadi tanggung jawab emosional mereka juga gitu kan. Mereka yang perlu handle itu gitu. Tapi kita yang tahu gitu loh batasannya seberapa kita bisa menoleransi atau mungkin oh ya kayaknya aku merasa ini memang sesuatu yang udah nggak bisa dikompromi ya di sanalah yang kita perlu menegaskan gitu. Oh I'm taking ini boundariesnya ini justru bukan untuk mengisolir diri tapi untuk melindungi diri aku gitu justru. Apakah menurutmu kita bertanggung jawab atas perasaan pasangan kita? Mungkin tergantung konteksnya kali ya, Dre. Ada yang memang kalau katakanlah, oh ini problemnya karena aku gitu kan. Jadi ya wajar juga kita jadinya ngerasa to some extent kita akan coba untuk bisa memperbaiki gitu. Tapi kalau untuk semua nih sampai misalnya kebahagiaan pasangan itu bergantung nih ke kita gitu kan. Oh dia nanti kalau nggak diajak keluar terus dia marah atau misalnya kalau aku jadinya nggak ngasih dia ini itu dia marah gitu ya. Di sana sih mungkin menurut aku yang jadinya kita nggak akan bisa bertanggung jawab untuk semua gitu, semua perasaan dari pasangan kita. Paham sih. Aku punya psikolog, dia bilang gini, everyone is responsible for their own feelings. Itu selalu nempel sih di kepala aku sampai sekarang sih. Everyone is responsible for their own feelings. Kalau aku tambahin for their own feelings and actions. Menurut kamu gimana? Yeah, I think that's true. Setuju? Yeah, setuju. Seems harsh gak sih? Di awal agak harsh. Tapi I think that's true sih. Do you think that's true? Yeah, I think that's true. I see. Oke, kalau gitu, well, that's it from me sih. Mungkin dari kamu ada last words kah? Let's say, ada orang nih di bayanganmu gitu ya, yang lagi berada dalam hubungan yang codependent. Apa yang kamu bakal sampaikan ke dia? Mau itu cowok atau cewek? Oke. Aku kepikiran sih, Dre. I would say something like, nah, kamu nih ya misalnya konteksnya gitu kan ya. Aku? Boleh banget. Jadi kamu gitu ya adalah individu yang utuh gitu. Sebelum adanya orang lain yang signifikan, kamu tuh adalah individu yang udah utuh gitu. Nah ketika kita nih misalnya sebagai seorang individu kita udah bisa sadar gitu kan. Oh aku tuh berharga gitu. Ataupun misalnya kayak aku tuh nyaman gitu ya. Aku udah puas dengan diri aku sendiri. Aku content gitu. Nah, di sana yang menurut aku akan membedakan gitu. Jadi ketika kita sadar gitu, ya ini kamu adalah individu yang utuh, kamu tidak bukan berarti kamu di sini nggak boleh memerlukan orang lain, bukan berarti kamu nggak boleh mengandalkan orang lain untuk sebagian dari kebutuhan kamu. Tapi menurutku perasaan atau kebahagiaan yang paling penting adalah kalau kita bisa merasa puas dengan diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita udah ngerasa puas atau konten nih ya dengan kesendirian, kemudian misalnya kita juga bisa menghargai diri sendiri, maka kita nggak akan semudah itu gitu. Untuk membiarkan orang lain, pasangan sekalipun, untuk merendahkan diri kita atau bahkan merenggut gitu ya, mengambil identitas kita gitu. Jadi menurut aku di sini adalah selalu mulai dengan hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri dulu.
baru kemudian ke orang lain. Oke. Awesome. Thanks so much for the message. Aku harus belajar banyak tentang hubungan di episode ini. So thank you. Closing ya. Plugin sedikit juga. Nama gue Andre dari Bicarakan. Bicarakan itu adalah tempat di mana kamu bisa terhubung dengan psikolog yang terpercaya. Kalau kamu punya masalah saat ini, and you know it, masalahnya bisa kodependensi, masalah hubungan, atau masalah di keluarga, atau di kerjaan. Karena kayak yang tadi Vivian sempat mention juga, kodependensi ini nggak cuma di hubungan ya, tapi juga bisa di pekerjaan, jadi sama orang tua mungkin. Sering tuh, sama ibu. Aku sering dengar cerita-cerita itu soalnya. Itu jangan berdiam diri. Mungkin bicara adalah langkah pertama yang bisa kamu ambil untuk menuju arah yang lebih baik. And if you want to take action untuk bicaralah sama orang yang tepat. Aja sama psikolog. Dan kalau kamu belum pernah counseling dan pengen nyoba, caranya gampang banget. Tinggal ke web kita di www.bicarakan.id. That's www.bicarakan.id. Di situ kamu bisa booking untuk konsul sama psikolog seperti psikolog Vivian atau yang lainnya di tim psikolog kami. Dari situ aja. Thank you so much for listening dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Bye bye.